Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini kita sama-sama hadir, sama-sama belajar, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Ini bisa dikategorikan sebagai bahasan tadabbur, ya, tadabbur Quran. Ayat-ayat yang kita tadabburi temanya berkaitan dengan thalabul ilmi, dan kita ambil dari surat Al-Kahfi ayat ke-60. Karena sudah jam 7.16, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita bisa langsung lihat di ayat ke-60 surat Al-Kahfi ini. Kita lihat sama-sama di sini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, li fatahu, pada pemudanya, pada pembantunya, la abrahu, saya tidak akan berhenti, hatta, sehingga, atau sampai, ablugha, saya sampai, majma'al bahraini. Majma'al bahraini, pertemuan dua lautan. Bahrain artinya dua lautan. Atau amdiya hukuban. Atau amdiya, saya akan menghabiskan waktu untuk berjalan, maksudnya hukuban, selama beberapa masa atau beberapa tahun. Nah, ayat ini yang akan coba kita kaji bersama. Dan kalau kita masih ingat pada pembahasan sebelumnya, bahwa kisah dalam Al-Quran, kata Imam Thahir Ibnu Ashur dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir, kisah dalam Al-Quran itu di dalamnya ada 3 hal. Pertama, ada ilmu. Yang kedua, ada apa? Ada dia masih mencatat. Ingat catatannya. Ilmu, ibrah, ya. Yang kedua ada ibrah, dan yang ketiga ada uswah. Jadi ada ilmu, ibrah, dan uswah. Ilmu artinya berarti ada pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Yang kedua ada ibrah, pelajaran yang kita bisa petik. Dan yang ketiga ada uswah, ada keteladanan. Jadi ini yang akan kita dapatkan pada kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian pula waktu itu kita sampaikan ada 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu disifati dengan 3 hal. Pertama, asdaqul qasas, kisah yang paling benar. Kisah yang paling benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kisahnya benar. Tidak ada kisah yang tidak benar atau kisah yang hanya sekedar dibuat-buat. Yang kedua, ahsanul qasas, kisah yang paling baik.
Dan yang ketiga, anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu kisahnya paling benar, yang kedua paling baik, dan yang ketiga paling bermanfaat. Itu semua kisah dalam Al-Quran, mau kisah apapun. Maka kalau kita nanti masuk ke kisahnya Nabi Musa, itu pasti kisahnya benar, kisahnya paling baik, dan kisahnya paling bermanfaat. Nah, kemudian karena kita ini akan mencoba untuk menggali, dan modelnya tadabbur, biasanya tadabbur itu poin-poinnya tidak terlalu banyak, sebab tadabbur itu hasil dari perenungan, dan kalau disampaikan yang penting adalah pesan itu sampai dan bisa dihayati. Pesan itu bisa menjadi tadi ilmu, ibrah, dan uswah, sehingga paparannya tidak perlu banyak-banyak, sebab kalau banyak biasanya cenderung mudah lupa. Biasanya cenderung mudah lupa. Maka kita akan coba ngambil satu ayat, dan kita akan lihat, kita membahas satu ayat saja, pelajaran yang kita bisa ambil ternyata banyaknya, luar biasa. Tadi ilmu, ibrah, dan uswahnya ternyata banyak. Kita akan langsung kemudian ambil semuanya, tapi kita akan bahasnya ya tentu menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Tapi kita bisa bayangkan, sudah pasti yang akan dibahas itu jumlahnya tidak akan bisa banyak sekali. Pelajarannya pasti banyak, ibrahnya pasti banyak. Tapi yang kita bahas biasanya menyesuaikan dengan waktu yang ada, dan kita targetnya bukan banyak poinnya, tetapi apa ilmu, ibrah, dan uswah yang kita bisa dapatkan. Ya, sekarang kita coba lihat ke ayat ke-60 ini. Allah SWT berfirman, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata li fatahu, kepada pemudanya. Di sini kita bisa lihat Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita adab dalam memanggil pembantunya. Yang digunakan bukan kata ya, yang Allah kenalkan kepada kita, tidak menggunakan kata wa idh qala Musa li khadimihi, tapi wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Tapi yang digunakan adalah istilah fatah. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi Musa mengajarkan kepada kita membuat panggilan, dan Allah tentunya yang mengajarkan itu lewat Quran ini, manggil kepada orang dengan panggilan yang baik, termasuk kepada pembantunya. Panggilan yang digunakan adalah panggilan yang baik, bukan panggilan yang membuat orang menjadi merasa hina. Kalau dalam tafsir Qurtubi dijelaskan di antara hikmahnya, di sini bisa saja yang dimaksud pembantu itu budaknya. Tidak digunakan wa idh qala Musa li 'abdihi, untuk budaknya. Ini supaya apa? Supaya yang dipanggil tidak merasa hina, tidak merasa direndahkan, tidak merasa diremehkan dengan panggilan-panggilan yang merendahkan. Tentu berbeda kalau seandainya itu dimaksudkan untuk kasih sayang, seperti orang tua manggil anaknya. Orang tua manggil anaknya boleh dengan panggilan nak, le, ya. Dan panggilan-panggilan yang semacam itu dibolehkan, karena memang panggilan itu bukan merendahkan anak, tapi untuk menunjukkan kasih sayang. Kan maksudnya nak itu artinya anakku ya.
atau panggilan-panggilan dengan bahasa daerah yang maksudnya adalah untuk menggambarkan kasih sayang, bukan untuk merendahkan sang anak. Ketika orang tua menyebut anaknya dengan atau memperkenalkan kepada orang, ini anak, ini anakku, itu bukan bermaksud merendahkan sang anak. Justru banyak orang tua menyampaikan itu sebagai bentuk untuk membanggakan, ini loh anakku. Maka penyebutan anak di situ bukan bermaksud untuk merendahkan. Sama juga dengan ketika ada sebuah momentum atau kegiatan, lalu Ustadz memperkenalkan ini santri-santri kami. Menyebutkan santri-santri di situ bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi memang untuk memperkenalkan. Bahkan kadang dimaksudkan untuk membanggakan, bangga dengan santri-santrinya. Nah, ini adalah lifatahu. Kemudian pelajaran yang lainnya kita bisa ambil dari sini adalah bolehnya seseorang punya pembantu. Seperti pada kisah ini, wa idh qala Musa lifatahu. Maka satu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini adalah boleh seseorang itu punya pembantu. Dasarnya adalah diantaranya ayat ini. Tentu kalau mau kita lengkapi nanti juga bisa disebutkan dari hadis misalnya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bapaknya, beratnya pekerjaan di rumah. Beratnya pekerjaan di rumah. Itulah yang menunjukkan bagaimana jasanya ibu kita. Pekerjaan di rumah tuh banyaknya luar biasa. Maka sebagian ustadz meluruskan pemahaman sebagian orang yang beranggapan atau memberikan kesan seakan-akan ibu rumah tangga itu adalah tidak punya pekerjaan. Justru kalau dilihat pekerjaan ibu rumah tangga itu banyaknya luar biasa, bahkan membutuhkan keahlian yang lebih banyak daripada orang yang bekerja di satu jenis pekerjaan. Misalnya kalau bekerja di kantor lalu jadi tenaga administrasi, jenis pekerjaannya terbatas, cuma administrasi. Tapi kalau ibu rumah tangga, mulai dari nyuci, dan nyuci yang dicuci macam-macam, ada nyuci piring, ada nyuci pakaian, kemudian bersih-bersih, yang dibersihkan bukan cuma taman, rumah, belakang, pot, kalau ada punya kolam, punya ini, punya itu, yang dibersihkan banyak. Bayangkan dengan kata kunci membersihkan, semua bagian rumah itu perlu dibersihkan, kan masing-masing punya caranya. Cara membersihkan gelas tidak mungkin sama dengan cara membersihkan pot bunga. Cara membersihkan pakaian tidak sama dengan cara, dan itu baru cuma babnya membersihkan. Padahal pekerjaannya bukan cuma membersihkan, merapihkan. Merapihkan itu apa? Macam-macam yang dirapihkan. Anaknya bangun, terus tempat tidur berantakan, kasur, spray, selimut, bantal, dan yang lainnya perlu dirapihkan. Itu baru cuma di kasur. Terus pindah geser ke berikutnya, ke ruang tengah, kemudian ke ruang depan, ke ruang belakang, sampai ke kamar mandi. Kan bisa jadi ketika anak, terutama pada usia tertentu, menggunakan fasilitas rumah, yang terjadi setelah digunakan berantakan. Coba lihat, dan ini termasuk santri dulu ketika di rumah begitu ya. Ya makanya terima kasih pada orang tua ya. Terutama yang besarnya luar biasa jasanya, diantaranya adalah ibu. Ada yang ketika masuk kamar mandi, terus mandi keluar tuh sudah mandi, tapi kamar mandi jadi berantakan. Kemudian makan, apa yang terjadi? Ruang makan jadi berantakan. Makanannya kecer kemana-mana, terus bekas piringnya dan seterusnya harus dibereskan, dirapihkan. Terus setelah itu apalagi masuk ke ruang tengah, ganti pakaian, pakaian berantakan lagi. Pindah lagi pakai sepatu, mau berangkat sekolah, berantakan lagi sendalnya.
sendal sepatunya berantakan, pulang sekolah sepatunya sendalnya berantakan lagi. Jadi semua bagiannya isinya berantakan dan pekerjaannya ibu merapikan. Nah, ini contoh bagaimana pekerjaan rumah tangga itu banyak. Fatimah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada Nabi SAW beratnya pekerjaan rumah dan mengusulkan minta untuk punya pembantu. Nabi SAW di dalam hadis tersebut tidak melarang dan kemudian apalagi tidak sampai pada mengharamkan punya pembantu, sama sekali tidak. Meskipun beliau kemudian memberikan saran, tetapi tidak melarang punya pembantu. Itu pelajaran yang kedua. Tadi yang pertama beradab kepada pembantu. Yang kedua ini bolehnya punya pembantu. Kemudian yang ketiga, ketika kita lihat di sini, inilah kisah Nabi Musa alaihissalam berangkat ditemani pembantunya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Maka pelajaran yang bisa diambil adalah keutamaan ilmu. Ini pelajaran yang bisa diambil adalah keutamaan ilmu. Karena apa? Beliau ini seorang rasul, punya pekerjaan yang mulia, yaitu berdakwah. Berdakwah yang begitu mulia saja boleh ditinggalkan untuk kepentingan apa? Menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu itu mulia. Bayangkan yang melakukan seorang nabi, seorang rasul yang termasuk ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam. Sebegitu mulianya ilmu sampai tugas dakwahnya untuk sementara waktu boleh ditinggalkan untuk kepentingan apa? Kepentingan yang mulia juga. Karena tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam meninggalkan tugas dakwah keperluannya apa? Untuk sesuatu yang tidak mulia. Untuk apa ya? Untuk jalan-jalan, terus untuk makan-makan, kemudian ngobrol-ngobrol yang gak karuan. Sama sekali tidak. Ini seorang rasul yang mulia tidak mungkin meninggalkan pekerjaan mulia untuk sesuatu yang tidak mulia. Kalau sifatnya kebutuhan mendesak seperti buang hajat, itu semua memasukkannya dalam babnya darurat. Bab darurat itu misalnya buang hajat atau sakit atau halangan-halangan yang lain menyebabkan seorang tidak bisa mengerjakan tugasnya. Itu nanti babnya namanya darurat, itu uzur. Tapi kalau ini meninggalkannya dengan pilihan. Kalau tadi tidak dengan pilihan. Orang buang hajat itu gak ada pilihan. Sekarang misalnya gini, kita sedang kajian seperti ini, tiba-tiba ada di antara santri yang kepingin pipis, kepingin buang hajat, buang air kecil. Apa yang dilakukan? Ya sudah, izin. Karena apa? Karena ini masih lama. Kalau mau nunggu setengah jam lagi, sementara harus nahan setengah jam, itu berat. Maka izin ke belakang buang hajat. Itu bukan berarti meninggalkan karena ada pekerjaan yang mulia, bukan. Itu karena ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya mau buang hajat. Setelah selesai langsung balik lagi ke sini. Nah, bukan karena pilihan, bukan karena memilih ikut hadir di majelis atau buang hajat, bukan karena itu. Ini sebenarnya bukan pilihan, karena ini memang mendesak. Bayangkan sholat saja yang begitu mulia terpaksa ditinggalkan karena apa? Karena sakit perut. Itu bukan karena kita memang ingin sakit perut, tapi karena itu kondisinya darurat. Nah, itu nanti masuk babnya uzur, ya, darurat. Kondisi darurat itu bisa macam-macam. Tapi kalau ini enggak, ini pekerjaan yang mulia, lalu ada pekerjaan mulia. Pekerjaan yang mulia yang satu boleh ditinggalkan karena mengerjakan pekerjaan yang lain yang juga mulia. Ibadah yang satu boleh ditinggalkan karena berpindah kepada ibadah yang lain. Orang misalnya biasa jam seperti ini, jam sekarang ini ngaji, baca Quran, murojaah misalnya. Tapi suatu waktu ditinggalkan, boleh nggak? Boleh. Tapi
pekerjaan penggantinya juga pekerjaan yang mulia juga. Pekerjaannya apa? Oh, kebetulan takziah, ada yang meninggal. Nah, itu mulia. Menyolatkan jenazah itu mulia. Jenguk orang sakit itu mulia. Nah, itu amal-amal yang pindah dari satu amal ke amal yang lain. Ini amal soleh, ini amal soleh, ini amal mulia, ini amal mulia. Nah, Nabi SAW juga begitu mengajarkan kepada kita. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita. Beliau ini seorang yang menyampaikan ajaran agama syariat Allah SWT. Beliau sampaikan syariat ini kepada siapa? Kepada umatnya, dan beliau tidak pernah bosan, tidak pernah letih menyampaikan ajaran agama ini. Perjuangannya luar biasa. Dan kalau kita lihat, Nabi Musa alaihissalam itu seorang nabi, rasul yang sabarnya luar biasa. Karena yang dihadapi umatnya siapa? Bani Israel. Sabarnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Nabi Musa itu lebih sabar dari saya. Kenapa? Beliau telah menghadapi ujian dan cobaan lebih berat daripada yang saya hadapi. Bayangkan kalau kondisi umatnya seperti Bani Israel. Kalau kita membaca dalam Al-Quran saja, apalagi kalau dilengkapi dengan hadis, kita akan dapatkan kisah Bani Israel ini umat yang luar biasa dalam tanda kutip ya. Nabi dan Rasul yang diutus betul-betul harus punya tingkat kesabaran, berada pada level yang sangat tinggi. Umat yang Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah SWT untuk menghadap, pergi menerima wahyu. Apa yang terjadi? Mereka yang ditinggal itu kemudian apa? Menyembah selain Allah SWT, menyembah patung, anak sapi. Berapa lama itu? Cuma sekitar 40 hari. Bayangkan, ditinggal 40 hari sudah begitu. Antum bisa bayangkan, itu kalau ustadz punya jamaah kayak begitu. Bayangkan kalau seandainya kiai atau ustadz punya santri kayak begitu, ditinggal haji 40 hari, haji reguler itu 40 hari itu. Pulang-pulang jamaahnya murtad, atau pulang-pulang jamaahnya langsung menyekutukan Allah SWT. Itu bayangkan, itu gimana caranya Ustaz juga? Apa gak pusing? Ya mikir kalau mau pergi haji, gimana caranya pergi haji yang sesingkat mungkin supaya apa? Umatnya tidak seperti itu. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW ini secara umum tidak separah itu. Mungkin satu dua ada yang berperilaku seperti mereka, bisa saja. Tetapi kita bicaranya yang umum. Yang umum itu tidak seperti itu. Kita dapat gimana ustadznya pergi haji, bahkan pergi hajinya ada yang 40 hari, pulang pun masih istirahat dulu kan gitu. Kan nggak begitu pulang dari bandara ustadznya langsung ke pengajian gitu. Ya nggak, pulang dulu karena capek, kadang istirahat sehari, baru lusa mulai ngisi pengajian lagi. Ada yang bahkan istirahat 2 hari, istirahat 3 hari, itu lumrah di perjalanan haji. Dan alhamdulillah jamaahnya ya alhamdulillah baik-baik aja. Saya belum pernah mendengar cerita ada jamaah pengajian yang ditinggal ustadznya pergi haji, hajinya reguler, pulang-pulang jamaahnya murtad. Dan murtadnya maksudnya bukan satu orang. Ya, bukan satu orang. Satu orang aja udah berat deh. Apalagi 2 orang, 3 orang, kemudian misalnya 1/5-nya murtad gara-gara ditinggal pergi haji. Alhamdulillah itu tidak terjadi pada umat kita. Jadi bisa dibayangkan sekali lagi posisi Nabi Musa alaihissalam menghadapi umat yang seperti ini, sehingga beliau ketika meninggalkan dakwah itu betul-betul meninggalkan untuk pekerjaan yang betul-betul penting dan untuk sesuatu yang mulia. Maka poinnya tadi ini menunjukkan keutamaan ilmu. Seandainya ilmu itu tidak utama, tidak layak untuk dijadikan alasan meninggalkan dakwah. Maka dari situ itu pelajaran yang kita bisa ambil juga apa? Bahwa dai juga kadang-kadang perlu pada waktu-waktu tertentu berhenti berdakwah sementara. Untuk apa? Untuk belajar, untuk hadir.
Untuk hadir supaya apa? Supaya ada kesempatan belajar, hadir di majelis yang lain. Bahkan kadang-kadang beberapa ustadz itu perlu sesekali hadir mendengarkan ceramahnya ustadz lain, supaya dia bisa tahu, bisa mengukur dirinya. Contohnya gini misalnya, kalau selama ini ngisi khutbah Jumat terus, itu tuh contoh, tidak harus sama persis, bisa juga dengan bentuk yang lain. Dia selama ini ceramah dan khutbah Jumat, dan dia merasa begitu khutbah itu kok jamaah ngantuk, padahal saya baru khutbah setengah jam. Nah, terus dia merasa apa? Merasa jamaahnya aja gak bersemangat. Begitu dia menjadi jamaah, dengarkan khutbah setengah jam itu kok lama sekali. Dia baru sadar, oh ternyata memang kelamaan. Ya, setengah jam itu kelamaan. Itu baru khutbahnya, itu belum termasuk sholatnya. Ternyata khutbah Jumat setengah jam itu kelamaan, berarti perlu dikurangi. Bisa jadi dia melakukan itu karena apa? Karena itu saya lihat di Masjidil Haram itu setengah jam. Oh iya, Masjidil Haram memang beda deh. Ya, orang datang ke Masjidil Haram itu penuh antusias, orang semangatnya luar biasa. Tahu nggak ngerti bahasanya pun tetap semangat ke masjid dan tetap menyimak. Bahkan datang ke masjidnya itu bukan 10 menit sebelum khutbah. Nanti silahkan bisa tanya pada orang yang pernah pergi haji dan pergi umrah. Datang ke masjid kalau Jumatan itu berapa lama sebelum Jumatan? Ada yang bilang 1,5 jam, ada yang bilang 2 jam sebelum khutbah. Itu sebelum Jumatan sudah ke masjid, sudah berangkat ke masjid 2 jam sebelum khutbah Jumat dimulai. Dan tentu macam-macam berapa jamnya, tapi hampir tidak ada jamaah Indonesia yang berangkat ke masjid. Mau berangkat kapan? Ya nanti 10 menit sebelum. Itu gak ada. Ke Masjidil Haram ya. Silakan nanti tanya kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Saya belum pernah dapat yang begitu, yang berangkatnya dengan sengaja, apalagi rombongan, misalnya berlima, satu kamar, berempat, terus berangkatnya berapa? Ya 10 menit sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Itu gak ada. Setengah jam aja hampir tidak ada. 1 jam, 1,5 jam sudah berangkat. Apalagi kalau di musim haji, ada yang bisa 2 jam sebelum sholat sudah berangkat ke masjid. Karena apa? Khawatir tidak mendapatkan tempat karena penuhnya. Jadi semuanya berpikiran yang sama. Kalau 1 jam ya penuh semua, ya 1,5 jam. Ternyata 1,5 jam penuh. Maka berarti apa? Ya 2 jam kalau gitu yang cocok. 2 jam berarti aman, dapat tempat. Sebab kalau 1 jam ternyata dapat tapi di pelataran ya kepanasan. Apalagi yang datang setengah jam, kalau setengah jam di jalan raya. Ya. Bukan di pelataran, ya. Bukan di trotoar, tapi di jalan rayanya. Apalagi kalau yang berangkatnya 15 menit, berarti memang niatnya di jalan raya dan jaraknya dari Masjidil Haram bisa sekian ratus meter. Nah, dan itu pernah dialami oleh beberapa jamaah. Tentu nanti ini pembahasannya akan panjang kalau misalnya. Tapi kita ingin tunjukkan kepada para santri kemudian jamaah sekalian bagaimana semangat. Nah, sekarang kembali ke sini. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita selain keutamaan ilmu, poin berikutnya yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam dalam ayat ini adalah yang namanya kaidah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Itu
nomor berapa? 4. Jadi ilmu itu didatangi. Apa buktinya? Nabi Musa alaihissalam berangkat dari mana? Dari rumahnya. La abrahu, saya tidak akan berhenti hatta ablugha. Jadi berarti sampai saya sampai. Berarti beliau apa? Beliau melakukan perjalanan. Beliau mendatangi. Padahal beliau bayangkan ini seorang nabi, seorang rasul, dan ini bukan rasul biasa ini. Ini rasul pilihan. Kan nabi itu bertingkat-tingkat, rasul itu bertingkat-tingkat. Dan dari sekian banyak nabi dan rasul, yang tingkatannya tertinggi adalah ulul azmi. 5 rasul yang masuk kategori ulul azmi. Dan dari 5 itu nanti ada lagi yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 5 rasul ulul azmi itu kedudukannya lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain. Orang sekelas beliau saja pergi belajar menuntut ilmu dan mendatangi siapa? Mendatangi guru. Maka itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ini para santri harus menanamkan dalam diri bahwa harus mau meluangkan waktu datang ke rumah ustadz, ke tempat beliau mengajar, ke pondok atau semacamnya. Datang ke sana. Kalau kebetulan sekarang kita di pesantren, ya kita belajar di tempat belajar saat ini. Tapi nanti suatu saat kelak bisa jadi kita harus pergi ke rumahnya. Rumahnya di mana? Rumahnya di tempat yang agak jauh. Kita harus rela menempuh perjalanan. Karena apa? Ilmu itu asalnya lah didatangi dan bukan mendatangi. Maksudnya apa? Bukan kita minta ustadz yang datang ke sini, tapi apa? Kita yang datang ke tempat ustadz. Ini poin yang ke-4. Berikutnya, yang kelima. Yang kelima, di sini disebutkan adalah abrahu. Saya tidak akan berhenti. Ini yang menunjukkan, yang poin kelima adalah himmah aliyah. Himmah aliyah artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah punya tekad yang kuat, kemauan yang keras. Himmah aliyah. Tekad untuk apa? Tekad untuk belajar. Jadi kalau belajar itu harus punya kemauan yang keras. Harus punya kemauan yang keras. Jadi nggak boleh belajar itu kita belajar tapi ya dikerjakan dengan pokoknya asal-asalan. Ya dikerjakan ya kalau dapat ilmu ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Mencatat juga ya kadang mencatat kadang enggak, menyimak kadang kadang enggak. Nah itu enggak bisa. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Apa nasihatnya Imam Syafi'i? Akhi lan tanalal ilma gimana? Illa bisittatin, terus saumbika. Terus yang pertama apa? Zakain. Yang kedua hirsin. Nah, coba lihat ada namanya hirs. Ada namanya hirs itu artinya apa? Semangat yang kuat. Ada ambisi, ingin dapatkan ilmu. Jadi ngejar ilmu itu harus penuh semangat, seperti kalau orang ngejar sesuatu. Dan yang luar biasa, kalau kita membaca hadis, pernah dengar hadis man salaka tariqan? Pernah ya? Jadi man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagian jalan menuju surga. Redaksi hadis itu bermacam-macam. Sekarang kita coba bacakan yang terdapat di Sunan Abi Daud. Nomornya 3641. Hadisnya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Redaksinya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Tapi yang ingin kita bacakan bukan itunya.
Yang kita bacakan adalah riwayat ada orang nyari hadis ini menempuh perjalanan sampai hampir 1000 km cuma untuk dapatkan satu hadis ini. Ya. Kita bacakan di sini ya. Ini hadisnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Telah meriwayatkan kepada kami Musaddad bin Musarhad. Ini salah seorang imam rawi hadis yang namanya memang cukup unik. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad. Namanya unik dan khas. Tapi beliau salah seorang imam, malah justru jadi karena uniknya mudah dihafal. Kemudian qala haddatsana Abdullah ibn Dawud, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud. Sami'tu Asim bin Raja. Sami'tu, saya mendengar Asim bin Raja ibni Haywah. Asim bin Raja bin Haywah, salah seorang imam yang terkenal juga. Yuhaditsu an Dawud ibni Jamil, beliau meriwayatkan dari Dawud bin Jamil. An Katsir bin Qais, dari Katsir bin Qais. Qala, beliau mengatakan, nah ini ceritanya mulai dari sini. Kuntu jalisan ma'a Abi Darda, saya pernah duduk bersama sahabat Abu Darda. Lihat, tabi'in ini menceritakan pengalamannya duduk bersama sahabat. Itulah manfaatnya kita duduk bersama orang berilmu. Kadang cuma duduk saja kita dapat ilmu. Mendengar beliau ngobrol, beliau ditanya, kita cuma duduk aja, kita mingkem. Kita nggak bertanya, tapi mendengar beliau ngobrol. Nah, di sini kita dapati ketika itu, kata Katsir bin Qais, saya duduk bersama Abu Darda fi masjid Dimashq, di masjid Damaskus. Damaskus itu di Suriah. Kemudian faja'ahu rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki datang. Ini kata Katsir bin Qais, saya sedang bersama sahabat Abu Darda di Damaskus. Jaraknya jauhnya luar biasa dari Madinah. Maka tidak lama berselang datanglah seseorang, faqala ya Abu Darda. Seorang laki-laki ini datang menemui sahabat Abu Darda dan menyatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dari Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ada yang punya yang Google Map-nya bisa dinyalakan, bisa coba bantu mengecek Masjid Damaskus, kemudian ya Masjid Dimashq, Masjid Damaskus di Suriah ya, atau Jami' Bani Umayyah Al-Kabir di Dimashq ya. Nah, terus posisi satunya lagi adalah Masjid Nabawi. Ya. Atau Al-Haram Nabawi, istilahnya macam-macam ya. Ya. Nah, ini kalau di aplikasi yang sepunya ini, dari Masjid Nabawi ke Masjid Jami' Umayyah di Damaskus jaraknya 1330 km. 1330 km. Kembali ke sini. Orang ini datang dan mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka min Madinatir Rasul. Saya datang dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li hadisin, karena untuk satu hadis balaghani
yang sampai kepada saya annaka tuhadditsuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau menyampaikannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya dengar Anda mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sanad ya. Ingin dapatkan langsung dari orang yang mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Lalu orang ini mengatakan maji'tu li hajatin, saya tidak datang untuk satu keperluan apapun. Lalu kemudian maka sahabat Abu Darda menyatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, dan seterusnya. Itu yang terdapat di Sunan Abi Daud. Di Sunan Tirmidzi di nomor 2682 ada pertanyaan, ada dialognya begini. Sahabat Abu Darda bertanya, ma aqdamaka ya akhi, apa yang membuat kamu datang wahai saudaraku? Dijawab, haditsun balaghani annaka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang saya dengar engkau meriwayatkan, engkau menyampaikan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mendengar langsung kemudian disampaikan. Kemudian Abu Darda tanya, ama ji'ta li hajatin, apakah kamu tidak datang ke sini karena satu keperluan? Dijawabnya la. Qala, orang ini menjawab la. Qala ama qadimta li tijaratin, apakah datang ke sini untuk keperluan kulaan, jualan? Kan bisa jadi sekalian sisan, dan yang berangkat dari Madinah ke Damaskus bawa barang terus kemudian sekalian jualan. Tapi ada sahabat Abu Darda ya sekalian mampir, kan biasa begitu. Ternyata jawabannya apa? Qala la, saya datang ke sini bukan karena mau jualan. Kemudian qala ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis, saya datang ke sini bukan karena itu, bukan karena ada keperluan, bukan karena mau jualan, mau kulaan atau menjual barang, tapi karena ingin mendapatkan hadis ini. Hadis tadi man salaka tariqan. Ya, redaksinya macam-macam tadi seperti kita sampaikan. Kalau di Sunan Abi Daud man salaka tariqan yatlubu. Kalau di Sunan Tirmidzi man salaka tariqan yabtaghi. Ya, kemudian di riwayat yang lain man salaka tariqan apa? Yaltamisu. Ya, isinya sama. Yatlubu, yabtaghi, yaltamisu, maknanya sama. Maksudnya adalah mencari ilmu. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, itu isinya sama semua. Nah, tetapi yang kita lihat adalah kisahnya ini. Kisah seseorang yang datang dari Madinah pergi ke Masjid Damaskus untuk apa? Untuk mendapatkan satu hadis. Bayangkan perjalanannya. Ini kalau pakai jalan sekarang, tentunya jalan yang sekarang ini tidak sama persis dengan jalan dulu. Kalau yang tadi ditunjukkan sama aplikasi kan jalan yang aspal ya. Nah, dulu belum ada aspal ya. Di zamannya sahabat maksud ada aspal. Jalannya belum diaspal seperti sekarang, sehingga jaraknya mungkin bisa jadi berbeda. Tapi sudah pasti itu jaraknya sangat jauh sekali. Bayangkan dengan jalan aspal sekarang ini yang sudah enak, 1330 km. Perjalanan yang jauhnya luar biasa. Ini nggak usah 1300 lah, 1000 aja jauhnya luar biasa. Bayangkan di zaman dulu ya, orang melampuh perjalanan di zaman dulu kan perjalanannya pilihannya kalau nggak naik unta naik kuda atau kalau naik keledai lebih berat lagi. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Kalau musim dingin, dinginnya luar biasa. Sekarang ini kan kita enak, kalau menempuh perjalanan naik bus, busnya ber-AC, kita gak kepanasan. Kita sekarang naik bus ber-AC, cahaya panas dari luar masuk ke dalam, kita merasa panas itu padahal masih enak itu. Itu pakai AC, kena cahaya matahari dari luar pun itu nggak ada apa-apanya. Dan panasnya di Indonesia itu nggak seperti panas di
Madinah, seperti panas di Suriah, nggak seperti itu. Dinginnya pun nggak seperti itu. Kita pernah lihat bagaimana videonya anak Suriah yang berada di musim dingin, menggigil kasihan luar biasa, kedinginan luar biasa. Kenapa? Dinginnya nggak seperti kita, dinginnya luar biasa. Nah, kalau kebetulan pernah merasakan dinginnya di Saudi, dinginnya di Turki, dinginnya di ada beberapa negara yang dikunjungi, pernah di Oman, pernah di mampir ya, di termasuk Uni Emirat, pernah ketemu musim dingin maupun musim panas. Kalau dinginnya luar biasa, panas juga panasnya luar biasa. Sampai-sampai yang terakhir bulan Maret yang lalu, karena saking dinginnya cuaca hari itu, tak simpan di screenshot suhunya berapa derajat. Ternyata minus 5 derajat, bukan 0 derajat. Tahu kulkas ya? Kalau kulkas itu berapa derajat? Ya, kulkas ya, yang yang dingin. Atau di bagian kulkas ada freezernya. Kalau freezer itu berapa derajat? Untuk mendinginkan, misalnya masukkan es. Nah, biar kita bayangkan, lah kalau kita masuk di situ dan masuknya bukan 1 menit, gitu, bukan 2 menit. Nah dulu ini sahabat tabiin yang belajar begitu. Kalau di musim dingin tuh gimana caranya dia? Kan itu kulkasnya kulkas besar sekali deh, atau freezernya besar sekali. Saking dinginnya orang bisa nggak cukup dengan hanya pakai baju dan pakai jaket. Yang bulan Maret yang lalu ketika kita berangkat, saya pesan kepada salah seorang ustadz yang bersama, kalau pakai pakaian ya nggak apa-apa, pakaian rangkep itu di sana sudah biasa. Terus beliau di akhir perjalanan pas menjelang pulang tuh baru cerita, saya tahu nggak saya pakai baju berapa rangkep? Beliau cerita gitu. Saya berapa? 4. Kan cuma nebak kan, nanya suruh nebak ya 4. Ternyata jawabannya apa? 6. Pakai pakaian 6 rangkep. Terus diceritakan pakaian ini 1, 2, 3, jadi 6 rangkep. Supaya apa? Supaya nggak merasakan dingin yang luar biasa. Kadang-kadang pernah pas hari pertama itu pakai pakaian 3, coba lagi 4 kok masih dingin. Akhirnya pakai 6 rangkep. Nah 6 rangkep itu udah mulai lumayan hangat. Itu bisa bayangkan. Dan itu 6 itu kita masih enak. Sesekali setelah itu masuk apa? Masuk hotel. Nah, masuk hotel sudah berkurang dinginnya. Keluar dinginnya luar biasa. Setelah itu masuk bus, mulai hangat lagi. Itu enak. Nah, kalau yang naik unta masuk mana itu? Hotel nggak ada hotel. Terus naik unta ya terus kedinginan kalau musim dingin. Kalau panas kepanasan. Terus perjalanannya, bayangkan 1.300 km itu berapa hari? Nah ini mumpung sekarang ini bulan Rabiul Awal. Kalau baca sirah Nabawiyah hari ini berapa bulan Hijriahnya? Tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Rabiul Awal. Nah berarti apa? Hari ini Nabi SAW sedang perjalanan dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi SAW itu hijrahnya tanggal 1 sampai tanggal 8 naik unta. Jadi nanti tinggal bayangkan kalau panas sekali, kalau dingin sekali, dan gak ada cuacanya di Saudi itu yang seperti Indonesia, enak seperti ini. Suhunya berapa? 28. Itu enak. 29. Yang ada kalau panas sekali 40-an ya. Kalau dingin ya dingin sekali. Jadi nggak ada ceritanya sepanjang perjalanan itu suhunya 27, 28, turun lagi ke 26, 25. Itu enak ya. Tapi kalau suhunya 40, 45, 48, wah itu terasa panasnya luar biasa. Tapi kalau dingin juga dinginnya luar biasa. Terus kira-kira dulu kalau pas panas gitu gimana caranya menempuh perjalanan? Ditambah lagi kondisinya belum tentu aman.
belum tentu teman seperti kita sekarang. Hewan buas kan bisa di mana-mana, ya kan? Hewan buas bisa di mana-mana. Artinya di padang pasir itu kan nggak ada ceritanya padang pasir terus kemudian hewan buas itu bisa bersahabat dengan manusia. Ya pokoknya siapapun bisa, yang kuat menerkam yang lemah. Nah, kembali ke sini. Jadi kita ingin belajar dari situ bagaimana menempuh perjalanan yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam nyatakan la abrahu, saya tidak akan berhenti. Itu artinya punya tekad yang kuat. Hatta ablugha, sampai saya tiba di Majma'al Bahraini, pertemuan dua lautan. Itu perjalanan yang jauh. Dan perjalanan yang jauh itu kita bisa ketahui bagaimana itu perjalanan yang jauh dan melelahkan. Di ayat ke-62 Allah SWT berfirman, falamma jawaza qala li fatah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh lagi dan sudah melewati tempat yang begitu banyak, Nabi Musa berkata kepada pembantunya ini, atina ghada'ana, bawakanlah kemari makanan kita ini. Laqad laqina, sungguh kita ini sudah mendapati, sudah merasakan, sudah ketemu dengan apa? Min safarina hadza nasaba, kita sudah merasakan letih, capek dari perjalanan kita ini. Capek itu ya, capek itu salah satu ungkapan yang digunakan adalah kata nasab. Kalau di surga apakah ada nasab? Tidak ada. Makanya salah satu kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga adalah tidak akan merasakan nasab. Itu surat apa Ustaz? Surat Fatir ayat 35, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Apa bedanya nasab dengan lughub? Ada yang membedakan. Nasab itu capek karena habis bekerja, beraktivitas. Kalau lughub itu capek, lughub itu capek ketika mengerjakan pekerjaan. Dan hebatnya Nabi Musa alaihissalam itu tidak mengeluh, tidak merasakan letih ketika perjalanannya. Tapi setelah melakukan perjalanan yang jauh, kemudian menyatakan letih. Padahal tadi Anda ceritakan kenapa? Anda cerita perjalanan dan suasana perjalanan yang berat tadi. Itu melakukan perjalanan sendiri sudah capek. Tapi apa? Tapi yang diceritakan adalah bukan perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh begitu, kemudian istirahat kenapa? Karena capek. Karena capek. Seperti kita sekarang. Kalau kita sekarang ini ikuti kajian seperti ini, posisinya duduk. Ya, posisinya duduk. Ini capeknya apa? Karena duduk yang agak lama, kemudian capek. Itu namanya nasab. Beda dengan kalau yang bekerja apa? Bekerja macul. Bekerja ngerjakan misalnya bangun ya, bangunan. Itu dari mulai ngangkat batu bata, kemudian ngangkat semen, ngangkat besi, ngangkatnya sendiri udah capek. Nanti setelah selesai juga capek. Nah, ada dua jenis capek, ada dua jenis letih. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita karena himmah aliyah tadi, nyatakan la abrahu, saya tidak akan berhenti menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sampai di mana? Ya pokoknya sampai bisa bertemu dengan orang di mana beliau bisa belajar. Itu ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Dan kemudian sampaikan
ini yang terakhir karena waktunya. Au amdiya huquban, atau amdiya sampai huquban, ya, artinya menempuh, madha melewati, huquban, huqub itu artinya masa atau waktu yang lama. Ada yang mengatakan kalau asa di dalam tafsirnya masafah tawilah, perjalanan yang jauh, jarak yang sangat jauh. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana semangatnya atau himmah aliyah, tekadnya yang kuat dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga perjalanan yang begitu jauh itu membuat beliau tidak merasa cepat letih, tidak cepat merasa capek. Karena apa? Karena memang ini perjalanan yang harus ditempuh meskipun dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka pelajaran terakhir yang kita bisa dapatkan dari sini adalah ilmu itu layak untuk dikejar meskipun kita harus mengorbankan macam-macam. Itu pelajaran yang terakhir. Poinnya, ilmu itu adalah sesuatu yang layak untuk kita kejar dan kita berkorban untuk ilmu. Sehingga apa? Sehingga yang kita korbankan itu bisa jadi harta, bisa jadi tenaga, pikiran kita sampai capeknya luar biasa, seperti yang ada pada kisah ini. Akhirnya apa? Letihnya luar biasa, capeknya luar biasa. Kemudian kalau perlu harus mengeluarkan biaya, harus ketemu ini itu, harus mencatat, harus, itu memang layak. Maka kalau kita ngejar ilmu, lalu kita sampai akhirnya menghabiskan uang kita, itu memang layak. Menghabiskan tenaga kita memang layak. Menyita pikiran dan perhatian kita memang layak. Jadi ilmu layak untuk diperlakukan seperti itu. Berbeda dengan yang lain. Ada hal-hal yang lain itu yang kalau diperhatikan ya asal lalu sambil lewat bisa. Misalnya yang namanya makanan atau yang namanya minuman. Seperti sekarang ini, Ustaz Musyafa menyuguhkan ini. Jazakallahu khairan. Pada saat minum seperti ini, itu kita nggak perlu memberikan perhatian yang besar terhadap minuman itu. Artinya yang penting apa? Sudah bisa diminum ya bismillah minum. Itu aja. Nggak perlu apa? Nggak perlu meluangkan waktu yang terlalu panjang untuk membahas tentang minumannya. Ini tanya harganya berapa nih? Terus tanya tentang harga, tentang kalau nanti kita secara khusus membahas, mengkaji itu bisa. Tapi kalau tidak, sudah lewat, asal lewat aja. Yang penting apa? Sudah bisa diminum, langsung minum, selesai. Tidak perlu diberikan perhatian yang besar. Karena apa? Karena ini bukan ilmu. Kecuali kalau kita sedang mencari ilmu tentang air. Nah, itu dipelajari semuanya. Dipelajari kandungannya, dipelajari air itu dari mana dan seterusnya. Itu memang ilmunya. Nah, itu layak. Nah, ya akhirnya sampai kemana? Sampai kita harus menghubungi ini, telepon, tanya, baca. Nah, itu yang namanya ilmu. Jadi ilmu itu layak untuk kita berikan waktu, tenaga, pikiran, sampai harta kita, dan habis-habisan. Maka kita dapati ada beberapa ulama yang sampai menghabiskan biaya yang sangat banyak untuk ilmu. Bahkan ada yang dikisahkan sampai menjual pakaiannya untuk ilmu. Ada yang sampai menjual apa? Bagian atap rumahnya, kayunya itu dijual untuk bisa menuntut ilmu. Kan kayu penyangga itu kadang-kadang dibuat lebih. Nah, ketika ada bagian yang bisa dikurangi tanpa membuat bangunan itu roboh, kayunya diambil apa? Dijual supaya bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Artinya sampai seperti itu, sampai segitunya menghabiskan biaya untuk ilmu. Maka ini layak ya. Jadi kita semua layak untuk menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan harta kita untuk ilmu. Nah, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Seperti tadi kita sampaikan di awal, bisa jadi tidak semua ibrah, tidak semua pelajaran
kita uraikan di sini, tapi mudah-mudahan beberapa pelajaran yang kita disampaikan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.